Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang congruential model. Yang pertama itu ada pengertian. Taylor menggambarkan bahwa pendidikan sebagai suatu proses yang di dalamnya terdapat 3 hal, yaitu tujuan pendidikan, pengalaman belajar, dan penilaian terhadap hasil dari proses belajar itu sendiri. Kegiatan evaluasi yang dimaksud sebagai sebuah kegiatan untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan yang telah dapat dicapai siswa dalam bentuk hasil belajar yang telah mereka perlihatkan pada akhir kegiatan. Tujuan pendidikan sendiri dapat mencerminkan perubahan-perubahan tingkah laku yang diinginkan pada anak didik, maka yang terpenting dalam proses evaluasi adalah memeriksa sejauh mana perubahan-perubahan tingkah laku yang diinginkan itu telah terjadi pada anak didik. Selain itu juga kepentingan bimbingan siswa dan untuk perbaikan sistem evaluasi ini dapat dimaksud untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan tentang sejauh mana tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan yang ada. Baik, yang selanjutnya itu ada illuminative model. Pengertiannya adalah model iluminatif ini lebih menekankan pada penelitian kualitatif. Tujuannya dapat mengadakan studi yang cermat terhadap sistem maupun program yang bersangkutan, yang meliputi yang pertama itu ada bagaimana implementasi program di lapangan. Terus yang kedua itu ada bagaimana implementasi dipengaruhi oleh situasi sekolah tempat program yang bersangkutan dikembangkan. Yang ketiga itu apa kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahannya dan bagaimana program tersebut mempengaruhi pengalaman-pengalaman belajar para siswa. Yang selanjutnya itu ada perbedaan. Perbedaan penelitian dengan penelitian evaluasi adalah adanya kriteria pada penelitian evaluasi. Berdasarkan kriteria penelitian, pada penelitian evaluasi memberikan nilai terhadap objek yang ditelitinya. Baik, masih lanjut. Selanjutnya itu ada fungsi. Menyediakan informasi yang digunakan untuk membantu pembuatan keputusan atau penyusunan kebijakan maupun penyusunan program selanjutnya. Agar keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang baik, maka dibutuhkan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipercaya atau valid dan reliable, serta tepat waktu, timely. Terus yang selanjutnya itu ada informasi yang akurat. Informasi yang akurat mempunyai makna bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan informasi yang tepat, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek evaluasi dan dapat dipercaya. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dibutuhkan instrumen pengumpulan data yang valid dan reliable. Yang selanjutnya ada manfaat dari model logik. Yang pertama itu membantu menyusun rencana kerja atau peta, evaluasi, dan outcomes yang diharapkan. Terus yang kedua itu ada membantu memastikan pemahaman yang jelas tentang layanan, apa yang sedang dilaksanakan, apa harapan yang akan dicapai, dan bagaimana mengukur keberhasilan program. Terus yang ketiga itu ada membantu menjelaskan mengapa berbagai data dikumpulkan dalam evaluasi dan bagaimana data akan digunakan. Terus yang keempat itu ada model logik membantu untuk membangun konsensus di antara evaluator, pengawas, stakeholder terhadap outcome yang sesuai, memberikan kesempatan kepada stakeholder secara bersama-sama mengevaluasi kemungkinan terjadinya perubahan pengukuran pada outcomes program yang terpilih. Baik, yang selanjutnya itu ada kelemahan evaluasi model logik. Menurut Paul and Henneret 2008-10 menemukan ada 6 hal mengenai kelemahan dan dalam model logik. Diantaranya yang pertama itu model logika mewakili dari niat bukan kenyataan. Yang kedua itu fokus terhadap hasil yang diharapkan sehingga orang mungkin mengaitkan hasil yang tidak diinginkan atau positif dan negatif. Yang ketiga itu ada perubahan ini berfokus pada perubahan positif atau perubahan yang tidak
selalu positif. Yang keempat itu mungkin kita dapat menyederhanakan sifat kompleks dari atribusi kausal yang dimana banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil. Terus yang kelima itu ada tidak membahas apakah kita melakukan hal yang benar, mungkin terjebak dalam hal untuk menciptakan model logika dan kehilangan jejak apakah model tersebut merupakan hal yang buruk jika dilakukan. Yang keenam itu ada dapat menghambat kreativitas dan spontanitas. Yang